Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang memiliki nelayan dengan ukuran kapal di bawah 5 GT. Nelayan Kabupaten Lingga masih dikategorikan sebagai nelayan kecil. Bagi nelayan di sekitar Lingga, sebutan toke sudah tidak asing lagi. Toke atau sebutan lainnya sebagai pelaku usaha pengumpul ikan memiliki peran yang sangat penting. Nah, peranan pelaku usaha pengumpul ikan salah satunya adalah sebagai tempat nelayan menjual hasil tangkapannya dan juga sebagai tempat nelayan untuk memenuhi keperluan nelayan melaut seperti alat tangkap dan armada melaut. Untuk itu kali ini cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga melalui Mari Sarapan edisi 3 menghadirkan salah satu pelaku usaha pengumpul ikan yang berada di wilayah Senayan untuk mengupas saran dan harapan pelaku usaha pengumpul ikan. Inilah Mari Sarapan dengan dipandu oleh Lidiati Hasanah, staf cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga bersama Kasih Pengawasan dan Konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Mari Sarapan, mantapkan perikanan melalui saran dan harapan. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak pelaku usaha perikanan dari Senayan, Bapak Acuang. Selamat pagi Pak Acuang. Pagi. Ya, jadi ini Bapak Acuang sengaja kita undang dan ini bersama Bapak Kasih Pengawasan, Siap. Pak Irsam dan Pak Chandra. Oke. Gimana Pak? Langsung aja kita tanyakan mengenai seputar usaha perikanan dari Bapak Acuang. Pak, sudah berapa lama Bapak? Pendirian sendiri itu sekitar hampir 10 tahun. 10 tahun Ya? pendirian sendiri ya. Terus selama Bapak berusaha, komoditas yang dengan nilai jual tinggi itu apa Pak dalam usaha perikanan? Yang jual tinggi tergantung pasaran. Misal seperti ikan apa gitu? Yang kalau di sini ya kerapu sono itu yang tertinggi. Ya. Oh iya. Terus untuk masalah izin-izin dari usaha, apakah selama ini ada kendala atau apa gitu? Kalau untuk sementara tak ada kendala. Cuma yang kedepannya kita tak tahu ya. Kedepannya karena kita izin-izin kita tak paham. Ya. Nah, maka itu ya kalau ada yang tukang ngurusin izin, kita lebih terbantu. Nah, jadi selama ini bukan kita tidak mau membuat izin karena kita kurang paham. Jadi seperti kami pengusaha ini ya maklum lah sekolah. Jadi ya harus adanya ke depannya kita sharing lah gitu ya, nanya ke apa gitu. Bisa Pak tanya ke dinas atau gimana? Kita minta tolongkan di dinas siapa yang bisa tukang menguruskan surat. Nah, itu aja. Jadi selama ini nggak ada kendala dalam distribusi, kurangnya izin itu ini, apakah pernah mengalami atau gimana? Yang kemarin yang kendala cuma ini masalah UPI. Oke. Kenapa itu Pak? Apa di sertifikatnya Pak ya? Ya UPI karena kita tak begitu tahu kan gimana cara UPI itunya. Jadi sekarang kita ngirim ikan melewati UPI orang. Oh gitu. Jasa. Kalau memang itu kan bisa ya, oke tak masalah juga. Cuma sekarang kita pakai jasa orang kan? Iya. Berarti harus berkoordinasi lagi Pak ya mengenai ini gimana biar kami di sini. Tapi selama ini lancar-lancar aja, tak ada problem. Nanti terkait dengan perizinan, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diketahui atau mengalami kesulitan, bisa Bapak minta bantu sama staf-staf kita cabang dinas. Nanti kita akan bantu. Nah, karena kita pengusaha ini taunya usaha aja, cuma perizinan kita tak paham. Itu aja. Kalau setiap masalah pajak kita wajib bayar pajak. Itu harus wajib karena kita pengusaha itu wajib. Ya. Intinya untuk kelancaran roda perekonomian kita siap untuk membantu apa yang menjadi persoalan yang harus kita pecahkan. Jadi Bapak jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa keluhan ketika ditemukan di lapangan sehingga kami bisa memberikan solusi.
Jadi kan untuk Pak Cuang di bidang usaha perikanan ini, setiap pengusaha atau pelaku usaha yang memiliki usaha perikanan itu wajib memiliki SIPPHP, surat izin pengumpul dan pengolahan hasil perikanan. Nah, itu wajib, itu harus dibuat surat izin. Ya. Tapi kan sebelumnya itu memang ada, tapi sekarang udah ditiadakan itu Pak. Diadakan, dibuatkan satu pintu. Jadi itu tadi. Jadi itu tidak berpengaruh ya Pak terhadap tadi kelancaran tidak usahanya. Tidak. Sekarang kan kalau kita gini, macam kalau perikanan seharusnya ya betul, memang orang itu datang mengecekkan surat-surat kita apakah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap ya tolong dibantukan dilengkapi. Kalau masalah pembiayaan kita wajib membayar pajak. Tetap setiap pengusaha pasti tidak mau dia tidak lengkapkan suratnya. Itu dia karena apa? Karena dia mau usaha pasti harus lengkapan, harus ada izinnya. Terus Pak, kalau untuk produksi gitu kan, apakah dengan ketersediaan BBM ini berpengaruh dengan produksi hasil tangkapan yang dijual kepada Bapak? Kalau BBM itulah pasti berpengaruh. Itu tadi, kalau BBM kita dapat sedikit ya otomatis orang mau ke laut itu susah. Disitulah kendalanya BBM itu. Oh, jadi sekarang ada kendala tentang ketersediaan ini. Kekurangan Pak ya. Kekurangan lah istilahnya. Berpengaruh ya terhadap. Kalau BBM tetap pengaruh ya. Jadi kalau saran Bapak lah nih untuk masalah ketersediaan ini, Bapak harapannya gimana gitu? Ya itu kota gitu kan tak bisa banyak minyak. Itu tadi. Kalau nanti musim utara barulah yang saya ngomong kemarin tuh dikurangin tak masalah. Kalau musim dari awal musim dari teduh musim timur itu kan itu nelayan perlu BBM banyak. Karena di wilayah kita Senayang ini kita bisa lihat barang BBM itu tidak bisa melarikan ke PT atau apa. Kalau di luar dari jangkauan Senayang itu kita tidak tahu. Itu banyak yang minyak kebocoran kita tak tahu juga. Karena kita tidak terpantau. Kalau untuk Senayang mungkin bisa kita pantau. Jadi kalau untuk seputaran Senayang masih lancar-lancar aja penangkapan dan penjualan. Masih lancar ya, yang itulah. Sekarang cuma masalahnya nelayan kadang-kadang terkontak sama pekat. Ya itu aja. Jadi sangat terganggu. Ya kalau bagi saya sih tak masalah karena orang itu cari makan. Cuma yang bermasalah ya sesama nelayan itu. Itu aja kita yang seperti gangguan ini ya, gangguan alat tangkap ya. Iya. Kalau untuk kapal cumi kan kalau yang besar itu kan pasti kalau orang itu kemarin terkendala. Nah, kalau yang sama yang pancing orang kan nggak keberatan. Kalau volume BBM sekarang mencukupi atau kurang yang Bapak kayak sekarang ini saya kurang pun tak begitu banyak. Cuma saya masih bisa mencari lah BBM dari samping yang mana yang nelayan tidak ke laut bisa kita beli. Cuma dengan catatan ya tadi itu karena kita harus beli dia sama dia harus mahal. Harga tinggi. Sudah beda harga Pak. Beda harga. Berapa Pak volume yang kurang? Kalau saya maunya mintanya kembali kayak dulu. Berapa? Berarti 1 bulan kemarin kan saya dapatnya 54 drum. Ya 1 bulan. Sekarang cuma tinggal 41. Berarti ada sekitar 9 drum. Ya.
yang berkurang. Kurang. Ini karena kita bertambah setiap tahun itu bertambah ya armada terus. Nah, di situ kita nih. Ya. Karena minyak katanya mau dikembalikan tapi nggak ada, cuma segitu aja dikasihnya. Tapi usaha baru datang dapat minyak. Ya. Kita yang tahunya kita di sini tetap. Berarti dua persoalan kan, kapal pukat sama BBM kurang kan. Pak, dengan tadi kan kapal bertambah. Jadi dengan bertambahnya kapal, apakah juga hasil penjualan kepada Bapak meningkat atau masih gitu-gitu kita aja? Musiman ya? Ya, kita sini musiman. Jadi susah kita mau mengatasi penghasilan itu bertambah. Kalau masalah bertambah tetap bertambah. Bertambah ya dengan armada. Kalau begitu dia musiman, pasti banyak. Apalagi kalau musiman dari mana-mana semua ke tempat kita ya. Jadi Pak, kalau dibandingkan tahun sebelumnya, apakah tahun ini lebih menghasilkan atau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan atau gimana Pak? Untuk tahun per tahun seperti kayak gini, kalau untuk masalah ikan lah ya, lebih kurang aja. Imbang sama ikan dari tahun ke tahun ya. Imbang. Cumi, karena dia musiman. Musiman tuh kalau setiap musiman tuh susah kita mau. Imbang lah, dia nggak ada anjlok, nggak ada naik gratis gitu kan. Berarti berada di level cuma kalau sono itulah di situ. Kalau untuk ekspor punya itulah. Kalau untuk ekspor punya berarti komoditas ekspor ini sono gitu. Ya, sono dia harganya pasaran tergantung dari Singapura. Ya. Kalau anjloknya Singapura ya anjloklah kita hargikan. Itu tadi karena dulu kita ada kapal dari dari itu masuk ke Sirai lumayan. Hongkong itu ya? Iya. Kapal Sirai masuk ke Sirai kan? Kapal Hongkong ya masuk ke Sirai ya. Lumayan kita sini ikan ketara, oke. Ikan hidup ada harga sekarang. Ya. Tak ada harga langsung. Semenjak kapal itu nggak masuk ke sini wilayah daerah Sirai, harga ikan anjlok semua. Berarti jenis spesies tertentu yang karena kita nggak ini, karena dia beda-beda. Singapura ini begitu ya kan? Singapura biasanya lupa ekspor apa dia? Sono itu aja. Permintaan dari sana itu sono aja. Tapi informasi yang kami dapatkan mengenai harga kerap sono itu tadi, itu setiap katanya tahun baru Cina ada ya. Pak Cuang, tidak lagi sekarang. Tidak lagi. Tidak berpengaruh masalah harga itu. Tidak lagi sekarang. Kalau dulu masih. Dulu masih gitu ya. Dulu di bawah sekian, nanti mau Imlek baru naik lagi. Sekarang tidak gitu kemarin ya. Sekarang jadi sama gitu. Sama. Jadi kalau sekarang sama. Oke Pak Acuang, jadi harapan Pak Acuang tentang ekspor gitu dalam penjualan ikan sono itu gimana? Pengen ditingkatkan dari masyarakat gimana gitu? Kalau kita mau ditingkatkan itu masalah sono ini kan tergantung dari alamnya. Kalau misalnya dia pelihara nggak kena penyakit, mungkin sono tetap banjir. Begitu barang itu banjir, pasti harganya tetap turun. Gitu ya Pak? Ya, itu tergendalanya. Itu aja. Jadi sama. Berdasarkan pengalaman Pak Acuang selama budidaya sono ya, itu musim yang seperti apa mengalami kendala kayak pencemaran air gitu, penyakit gitu. Kalau musiman itu bagi naluri saya tuh waktu ini aja, waktu musim timur. Itu kalau dia itu tetap mati tuh
Itu karena apa? Karena Pencemaran ikan baru. Bukan. Pencemaran itu sewaktu ke bubu baru, pergantian air. Ya pergantian air itu tidak sesuai dengan alamnya. Di situ dia mulai kena ini penyakit. Begitu dia udah lewat, musim udah masuk selatan, nah disitulah dia mulai udah misalnya udah kekebalan ini. Nah, di situ dia udah mengurang mati. Nah, Jadi Pak, yang musim yang bagus untuk sono ini musim apa itu? Kalau tadi timur dia mati. ya, Jadi kalau selain karena dia bubu baru pasti mati tuh. Nah, di musim yang bagus untuk sono itu seperti ya selatan tuh lah yang bagus. Cuma kalau selatan bibit-bibit yang itu nggak dikejar pula. bibit alam Sampai ya sampai ke ini ke apa tahun baru. Tak terkejar dia. Nah sekarang orang kalau pelihara tuh mengambilkan hasil yang ukuran dari 2. Sekarang susah memang kita pikirkan ini musiman ini hasil lautnya tak bisa standar kita, ya? iya tak bisa Standar kita pikir. yang Mungkin tahun ini nggak ada, tahun depan nanti ada. Itu dia. Jadi misalkan tahun ini turun, Nah, nanti tahun depan naik. itu dia. Jadi hasil laut ini nggak bisa kita nentukan. Ya. Kayak sotong kan ini. Ini pas lagi musim sotong banyak kan musiman ini kan main banyak lah. Nanti musim utara udah kosong. Kalau menurut Pak Acuang nih, yang sudah berpengalaman di bidang ikan dan biota-biota lainnya, langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian kita? Dalam hal ini produksi nelayan itu mengalami dalam situasi yang kalau grafik itu dia mulai naik, tidak ada mengalami penurunan gitu. Langkah apa yang satunya kalau tidak ada contoh aja sama kita budidaya sama juga. Budidaya begitu semua nanti larinya ke budidaya, nanti harganya tetap anjlok juga. Kalau barang itu udah banyak, udah kebanjiran, harga itu anjlok juga. Jadi dia nggak bisa kita. Ya tadi sekarang ikan. Jadi tanggapan Pak Irsam mengenai Kendala. Ya, terhadap beberapa aspek kendala yang disampaikan para pelaku usaha, memang kita sebagai pemerintah nanti mencoba melakukan koordinasi ke atasan terkait tadi kekurangan BBM, kemudian yang berakibat pada waktu nelayan melaut itu agak berkurang karena kadang-kadang BBM kurang kan. Nanti kita akan coba koordinasi. Kemudian yang kedua terkait kestabilan harga di saat barang banjir. Nah, nanti kita coba koordinasi juga ke dinas DKP provinsi di bidang pengolahan dan pemasaran untuk membuka akses pasar yang seluas-luasnya dengan tujuan ketika barang ini banjir harga tidak anjlok gitu. Nah, saling bekerja sama kita dalam mencari suatu solusi. Nah, ketika harga ini tidak turun, tentu berimbas pada pemberian harga kepada nelayan pun lumayan tinggi kan. Nah, kalau toke-toke ini kan dia tergantung harga. Kita. Kalau harga sana tinggi, kasih ke nelayan pasti tinggi. Kalau harga sana, itu. Faktor penyebabnya kalau misalkan harga banjir, otomatis penurunan terhadap harga ke masyarakat, berpengaruh pada pemasukan. Jadi nanti kita coba melakukan sharing, dialog sama, biasanya ada rapat itu. Pak Kadis kita ini yang baru ini, ketika
kita ada suatu pemikiran, suatu gagasan, beliau pesan minta tolong sampaikan ke beliau apa yang menjadi perhatian kita bersama untuk mencarikan solusi. Jika ada suatu gagasan, jangan sungkan-sungkan datang ke yang bersangkutan. Biasanya begitu untuk menyampaikan satu program atau gagasan. Apa Pak Ucung ada kendala yang ingin disampaikan? Untuk kendala selama ini kita nggak ada, biasa aja. Saran ada saran-saran? Untuk sarannya kita sini ya nelayan ya itu tadi. Kalau bisa kita perikanan di Senayan. Sedangkan budidaya pun nggak ada di daerah kita. Coba kita buka budidaya. Di daerah kita Senayan. Supaya tuh tambah meningkat lah masyarakat. Kita di sini. Perekonomiannya. Cabang ini budidaya. Setidaknya budidaya kerapu kan, ataupun pemasaran udang kadang-kadang tergantung kita juga. Kalau banyak nanti semua. Berarti kalau budidaya itu sebaiknya bervariasi gitu ya Pak? Harus bervariasi lah. Gak satu macam aja. Nanti kita catat, nanti kita coba diskusi. Bervariasi semua, jangan hanya kerapu semua. Susah lah. Kalau ya nelayan pengen kerapu ya. Cuma orang tuh kalau pakai kelompok agak susah juga. Ini harapan dia kalau pakai kelompok harus ada yang mendorong dari belakang. Ada pengusaha mendorong dari belakang. Baru bisa orang itu bisa berkembang. Saling ini saling support. Jadi kalau dia sesama dia kadang-kadang nggak bisa. Saling iri mengiri dia. Kerjanya. Jadi harapan Pak Acuang tadi itu tadi ya. Kalau bisa digencarkan di budidaya dengan cabang. Bervariasi. Budidaya bervariasi. Ada tanggapan dari Pak Chandra? Itu aja. Kita aja. Baiklah, demikian diskusi dan bincang-bincang kita pada hari ini bersama Bapak Acuang, pengusaha perikanan dari Senayan. Tadi disimpulkan beberapa kendala seperti ketersediaan BBM dan juga ketika pemasaran, ketika produk melimpah, harga pasar agak menurun. Nanti itu perlu dicarikan solusi, dan BBM juga harus senantiasa ada ketersediaan yang memadai untuk nelayan melalui. Mungkin hanya itu saja. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Acuang.